Annyeonghaseyo. Di video ini kita akan membahas tentang sejarah Perang Korea dan sebenarnya apa sih yang melatar belakangi terjadinya Perang Korea ini. Oke, nggak perlu pakai lama, kita langsung gas ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, bumper dulu. Sedikit intermezzo nih. Video ini dibuat untuk memenuhi misi K-Influencer 2023 bulan Juni. Yuk kita mulai pembahasannya. Perang Korea merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Korea. Perang ini berlangsung dari tahun 1950 sampai dengan 1953. Atau lebih tepatnya, perang ini meletus pada tanggal 25 Juni 1950 sampai dengan 27 Juli 1953. Seperti namanya, perang ini diikuti oleh dua negara di semenanjung Korea, yaitu Korea Utara yang didukung oleh Tiongkok serta Uni Soviet, serta Korea Selatan yang didukung oleh Amerika juga didukung oleh negara-negara PBB. Perang ini berawal dari konflik politik dan karena adanya perpecahan antara kedua Korea setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, di mana saat Jepang kalah pada tahun 1945, semenanjung Korea ini diberikan kepada sekutu, yakni Amerika dan Uni Soviet. Lalu keduanya membagi garis paralel 38 sebagai batas sementara semenanjung Korea pada masa itu. Namun garis tersebut menjadi garis demarkasi antara US dan Uni Soviet, sehingga membuat adanya dua ideologi di semenanjung Korea, di mana Korea Selatan dipengaruhi oleh paham liberal kapitalis Amerika, serta Korea Utara yang dipengaruhi paham sosial komunis Uni Soviet. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, terjadilah Perjanjian Potsdam pada Konferensi Moskwa tahun 1945 yang menghasilkan kesepakatan untuk membentuk pemerintahan Korea yang demokratis. Namun kesepakatan ini gagal karena kedua negara yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet masing-masing membentuk pemerintahan baru di semenanjung Korea, di mana Amerika Serikat membentuk Republik Korea dengan ibu kota Seoul yang dipimpin oleh Lee Seung-man. Sedangkan Uni Soviet mendirikan Republik Demokrasi Rakyat Korea yang beribu kota di Pyongyang dan dipimpin oleh Kim Il-sung. Ketidaksepakatan inilah yang akhirnya memicu perang. Alasan lainnya adalah karena pada sidang PBB tahun 1948 menyatakan Korea Selatan adalah satu-satunya pemerintahan yang sah. Karena hal tersebutlah yang membuat Korea Utara merasa hak-hak mereka tidak diakui oleh PBB, dan akhirnya mengungkapkan kemarahan mereka kepada Amerika Serikat serta Korea Selatan. Hal ini semakin membuat Uni Soviet mendukung Korea Utara untuk mendapatkan seluruh wilayah semenanjung Korea melalui jalur peperangan. Perang ini menyebabkan kerusakan besar, banyak hilangnya nyawa, serta banyaknya keluarga yang terpisah akibat konflik ini. Singkat cerita, setelah perjanjian Panmunjom ditandatangani pada tanggal 20 Juli 1953, maka dilakukanlah gencatan senjata dan menandai akhirnya Perang Korea, di mana tidak ada yang menang atau kalah dalam perang tersebut. Namun secara de jure, Korea Utara dan Korea Selatan masih dalam status perang sampai dengan saat ini. Dan hal inilah yang menyebabkan adanya wajib militer di negara Korea Selatan sampai dengan saat ini. Untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan rakyat Korea Selatan di masa perang, pemerintah Korea Selatan menetapkan hari peringatan Perang Korea pada bulan Juni. Setiap tahunnya pada tanggal 25 Juni, Korea Selatan mengadakan upacara penghormatan untuk mengenang korban dan pahlawan yang telah gugur. Salah satu lokasi penting dalam peringatan ini adalah Taman Memorial Perang Korea di kota Seoul, di mana taman ini didedikasikan untuk menghormati dan mengenang pahlawan Perang Korea, serta memberikan pemahaman tentang Perang Korea yang lebih dalam kepada generasi muda Korea untuk menjaga pentingnya perdamaian dunia. Demikianlah video ini.
Melalui video ini saya berharap dapat memperluas wawasan sejarah kita semua tentang Perang Korea, menghormati jasa pahlawan, dan juga merefleksikan nilai-nilai yang sudah diturunkan oleh para pahlawan yang telah gugur untuk mewujudkan perdamaian di dunia ini. Well, I guess that's all. Silahkan di like, comment, dan subscribe. Nyalakan lonceng pemberitahuan. Thank you for watching and see you on the next video. Annyeonghaseyo.